Nomor 16, kita melihat sebuah bagan di mana pertanyaan adalah menunjukkan adanya mobilitas. Nah, bagan ini sesungguhnya adalah apa yang disilakan sebagai pohon keluarga atau family tree, yang tentu saja kalau kita bahas dalam konsep mobilitas, kita bisa melihat ini adalah bagian dari bentuk mobilitas sosial yang ruang lingkupnya terkait dengan antar generasi. Setidaknya kita bisa melihat ada 3 generasi yang berbeda. Nah, untuk kemudian kita bisa menjawab apa yang menjadi poin pertanyaan dari bagan atau pohon keluarga ini, kita bisa melihat bagaimana ayah dan anak laki-lakinya sampai kepada cucunya ini menggambarkan bentuk mobilitas sosial yang terkait dengan perubahan status, di mana bupati, wali kota, sampai kemudian yang paling bawah ini, kalau boleh dibilang ini adalah cucu, itu adalah bupati. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah mobilitas sosial horizontal. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa bupati adalah posisi yang sama dengan wali kota. Jadi kalau bupati itu adalah setingkat kabupaten, tentu wali kota adalah kota madya. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah bentuk mobilitas antar generasi horizontal. Nah, jangan salah untuk bisa memahami, karena yang paling penting untuk bisa kita pahami dari konsep mobilitas sosial adalah kita melihat adakah perubahan status yang kemudian dialami oleh mereka yang berbeda generasi ini. Setidaknya ini mengkonfirmasi bahwa mobilitas yang terjadi ruang lingkupnya adalah antar generasi. Tinggal kita lihat apakah terjadi mobilitas vertikal atau horizontal. Dan kali ini kita mendapatkannya adalah mobilitas sosial horizontal, dan kita tambahkan dengan konteks antar generasi, sehingga jawabannya adalah yang lebih tepat adalah yang E, yaitu horizontal. Nomor 17, Aladin berasal dari daerah yang terpencil dan rendah potensi sumber daya. Aladin berkeinginan kuat untuk merubah keadaannya untuk menjadi lebih baik. Namun Aladin selalu gagal dan menemui jalan buntu karena kondisi daerah yang benar-benar sulit untuk berkembang. Faktor penghambat mobilitas sosial tersebut adalah di dalam proses di mana seorang individu berusaha merubah status sosialnya atau melakukan gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, kita memahami ada yang namanya faktor penghambat. Maka di dalam konsep mobilitas sosial ini, mari kita cari tahu faktor-faktor apa saja menjadi bagian dari faktor penghambat di dalam mobilitas sosial tersebut. Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama. Kedua, diskriminasi kelas. Ketiga, pengaruh sosialisasi yang kuat. Keempat, kemiskinan. Dan yang kelima adalah perbedaan jenis kelamin. Tentu saja kita bisa melihat mana yang jawaban paling tepat untuk bisa melihat faktor penghambat yang dimaksud. Sebagaimana tempat asal atau daerah Aladin tinggal dengan keterbatasan sumber daya alam. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa faktor penghambat yang relevan tentu saja adalah kemiskinan. Setidaknya kita juga bisa memahami sebenarnya bahwa jenis kemiskinan yang bisa kita baca dari tempat di mana Aladin tinggal, yaitu dengan begitu terbatas sumber daya alam dan kemudian sulitnya kemudian bagaimana mampu memanfaatkan sumber daya alam, maka ini yang kemudian kita sebut dengan istilah kemiskinan alamiah. Tapi di luar dari jenis kemiskinan alamiah itu, tentu saja soal kita yang terkait dengan mobilitas sosial, maka kemiskinan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambatnya. Nah, dengan demikian, dengan redaksi pertanyaan faktor penghambat yang kita pilih dari sejumlah faktor yang ada, tentu yang jawaban lebih tepat adalah faktor kemiskinan yang kita temukan jawabannya pada opsi pilihan yang A. Nomor 18, Elsa seorang gadis berasal dari keluarga ekonomi atas. Elsa selalu memandang rendah teman-teman yang berasal dari ekonomi bawah, sehingga Elsa sering berselisih paham dengan teman-temannya. Faktor penyebab konflik tersebut adalah mungkin kita tidak menemukan secara khusus bagaimana faktor penyebab yang sejauh ini kita pahami ada 4.
yaitu perbedaan pendirian perasaan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat. Artinya soal ini spesifik bicara faktor penyebab lain. Setidaknya kita bisa menemukan kata kunci dari kata-kata bahwa mereka berasal dari kelas ekonomi yang berbeda. Nah, di dalam konflik kita bisa melihat bagaimana klasifikasi konflik itu jika dilihat dari perbedaan status posisi para pelakunya. Setidaknya ada 3 istilah, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Hampir saya bisa pastikan kalian bisa memahami bahwa dengan redaksi kata ekonomi atas sama ekonomi bawah, maka kita bisa memahami dilihat dari status posisi pelakunya, maka konflik yang dimaksud adalah konflik vertikal. Jelas ini membawa pemahaman kepada kita bahwa konflik ini disebabkan karena perbedaan status tersebut. Nah, sehingga pertanyaan faktor penyebab konflik tersebut yang paling relevan adalah tentu kata-kata yang diwakili oleh kata kesenjangan. Karena kesenjangan dimaksud tentu saja adalah bagian dari bahwa konflik yang terjadi di antara mereka itu kita lihat klasifikasinya dalam konteks status mereka yang berbeda. Sekali lagi, mereka yang berasal dari keluarga bawah dengan mereka yang berasal dari keluarga atas. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab sesuai dengan ilustrasi di atas adalah kesenjangan ekonomi keluarga yang berbeda. Sekali lagi, kesenjangan ini mewakili posisi dan status para pelaku yang berbeda. Sekali lagi, jawaban kita adalah yang D. Nomor 19, pembangunan LRT koridor Jakarta-Bekasi ternyata mendapat gugatan dari warga. Salah satunya adalah warga di daerah Pekayon, Bekasi. Hal ini disebabkan pembangunan LRT telah membuat terjadinya banjir di daerah mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah tentu saja ini kita melihat bagaimana bentuk interaksi disosiatif, yaitu konflik. Nah, poin pertanyaannya tentu sebagaimana mungkin juga kita sudah bahas pada soal sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana usaha upaya penyelesaian konflik yang kita kenal dengan istilah akomodasi. Setidaknya ada sejumlah alternatif pilihan yang bisa kita kenali dari istilah-istilah akomodasi yang mungkin juga banyak di antara kalian sudah menghafal. Nah, setidaknya kita menemukan satu atau kita bisa mengeliminir satu jawaban yang tentu saja tidak termasuk dari apa yang menjadi bagian solusi atau pemecahan masalah yang mereka hadapi. Setidaknya kita akan eliminir opsi yang B, karena tentu saja penyelesaian konflik tidak dalam kriteria bagaimana memenangkan salah satu pihak, sebagaimana pernyataannya adalah kontraktor mencari pihak ketiga yang dapat memihak kepentingan kontraktor, itu kita eliminir. Nah, sisanya adalah kita bisa mengidentifikasinya setidaknya dari beberapa kata kunci atau pernyataan yang diberikan. Opsi A misalnya, tentu kata-kata pengadilan mengingatkan kita kepada bentuk akomodasi adjudikasi. Kemudian opsi yang C, di mana ada aktivitas mengintimidasi, itu bagian dari bentuk akomodasi koersi yang menggunakan kekerasan. Kemudian ada yang D, yang kita kenal dengan istilah arbitrasi, dan yang E yang kita kenal dengan istilah konversi. Setidaknya di situ ada kata mengalah. Nah, tentu saja dengan redaksi pertanyaan mana cara yang tepat, kita bisa melihat jawabannya tentu adalah yang D, yaitu arbitrasi. Setidaknya kata arbitrasi ini diwakili oleh informasi yang diberikan pada alternatif atau opsi jawaban yang D, yaitu kedua pihak mencari pihak ketiga. Kita tahu arbitrasi itu adalah bagaimana kedua belah pihak menunjuk salah satu pihak atau pihak ketiga dalam hal ini, sehingga menjadikan pihak ketiga ini memiliki posisi lebih tinggi yang karenanya nanti bisa mengambil keputusan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, tentu saja dari arbitrasi inilah kita menemukan jawaban yang lebih tepat terkait dengan upaya penyelesaian masalah tersebut, sehingga jawaban kita tentu saja terkait dengan arbitrasi yang ada pada pernyataan di pilihan D. Masyarakat tinggal di daerah perbatasan mengalami krisis identitas karena kebijakan pembangunan masih kurang, sementara pembangunan di negara tetangga lebih baik. Ada konflik identitas antara kecintaan terhadap tanah air dengan fasilitas kehidupan sehari-hari yang ada di negara tetangga.
Langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengurangi eksklusivitas yang ada agar tidak merugikan masyarakat di perbatasan adalah kita memahami bahwa masyarakat yang tinggal di perbatasan mengalami apa yang disebut sebagai dampak ketimpangan sosial. Jadi secara geografis sebagaimana Indonesia, kita memahami ada anggota masyarakat yang tinggal di perbatasan, di pulau terluar atau terisolir. Setidaknya ilustrasi ini menggambarkan salah satunya, yaitu mereka yang tinggal di perbatasan. Nah, dengan demikian bentuk ketidakadilan yang kemudian dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di perbatasan ini, setidaknya kita bisa melihat dari 3 bentuk ketimpangan atau ketidakadilan tersebut, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena setidaknya gambaran dari keterbelakangan, ketertinggalan, atau ketimpangan sosial itu sendiri itu digambarkan dari proses pembangunan infrastruktur yang memang terhambat atau terbatas. Nah, atau juga mungkin kita bisa katakan biasanya pembangunan yang tersentralisasi di hanya 2 pulau utama, sebutlah Jawa dan Sumatera, itu menjadi konsekuensi dari tidak diperhatikannya daerah-daerah lain, khususnya mereka yang berada jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah perbatasan ini. Sehingga kita akan melihat kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi apa yang dihadapi oleh masyarakat di perbatasan ini. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana meningkatkan kualitas penduduk. Kuncinya salah satunya adalah pendidikan. Lagi-lagi kebutuhan atas infrastruktur berikut dengan sumber daya, tenaga pengajar atau pendidik misalnya menjadi kunci bagi perubahan yang signifikan pada masyarakat perbatasan. Demikian pula halnya dengan kaitannya dengan ketimbangan ekonomi, tentu bisa dilakukan upaya bagaimana membangun sektor-sektor atau membenahi sektor-sektor pembangunan berikut dengan pemerataannya. Artinya kebijakan-kebijakan pembangunan bukan hanya tersentralisasi tapi juga didesentralisasi. Pembangunan tidak hanya terjadi di kota yang menjadi pusat industri, melainkan juga pembangunan juga dirasakan hadir dan didapatkan manfaatnya oleh masyarakat desa atau di perbatasan ini. Dan yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga dari ketiga upaya pemerintah yang utama dalam rangka mengatasi ketimpangan sehingga menciptakan eksklusivitas, tentu saja jawabannya adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan perhatian kepada warga sehingga tidak tergoda memanfaatkan infrastruktur atau fasilitas milik negara tetangga. Nah, sekali lagi kuncinya adalah bagaimana pemerataan pembangunan sehingga mereka yang tinggal di perbatasan tidak menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki dampak ketimpangan sosial, atau dalam redaksi bahasa di soal ini, atau mereka yang merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga dengan demikian jawaban kita adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan perhatian kepada warga di perbatasan, sehingga jawaban kita adalah yang D.